Sebelumnya perkenalkan aku Rafa. Mungkin aku mau tanya tentang pengalamannya Kak Aca sih. Aku kan juga suka nulis, tapi belum pernah ada diterbitin dimanapun. Aku cuma punya blog pribadi yang kayak aku suka apa ya, ceritain pengalaman aku, kayak cerita tentang hidup aku kayak gitu. Cuman kadang kalau aku baca balik lagi, itu suka kayak, iko gue alay ya gitu. Karena mungkin kalau misalkan dibilang tulisannya itu seperti apa, bisa dibilang kayak puisi juga sih gitu, banyak kata-kata yang terlalu berlebihan gitu. Nah, gimana caranya biar aku pede sama tulisan aku sendiri, biar aku bisa posting di sosial media. Mungkin bisa dari Kaca, mungkin ada apa ya, kayak ada saran atau apa gitu. Kasih. Makasih Mbak siapa tadi namanya? Aku Rafa. Mbak Rafa. Ya. Ya, jadi sejujurnya itu juga yang aku rasakan ketika aku menulis. Maksudnya pasti banget. Jadi setiap misalnya aku lagi nulis salah satu bait di puisi aku misalnya, nanti pas aku udah baca nih kayak kurang ya gitu. Misalnya kayak jelek gitu misalnya. Nah, terus nanti habis itu kayak udah males gitu. Maksudnya pasti pernah kan yang ngerasa kayak gitu. Tapi itu menurut aku wajar banget gitu, karena ya emang kita tuh suka nggak puas aja sama tulisan kita sendiri gitu. Tapi lagi-lagi gini, mungkin ini salah satu tips yang aku dapat juga dari para senior yang emang udah banyak menerbitkan buku gitu. Mereka tuh pernah bilang gini, Ca, udah mau nulis tuh nulis aja gitu. Jadi aku pernah nanya tips-tipsnya tuh menulis yang bagus tuh seperti apa sih? Terus salah satu dari mereka tuh bilang nggak ada tips-tips. Yang paling penting itu adalah nulis aja. Nulis tuh nulis aja, nggak pakai harus diajarin. Nulis tuh nulis sesuatu yang jujur aja gitu. Yang paling penting tuh jujur sih gitu. Jadi kalau misalnya kita nulisnya udah organik, itu pasti nanti akan berkembang dengan sendirinya gitu. Tapi kalau udah dibuat-buat, udah kayak belum selesai, belum tuntas satu bait aja udah oke, nggak jadi, ini terlalu biasa, ini terlalu klasik, oke harus ditambahin pakai kosakata ini, oke akhirnya nggak jadi tuh puisi. Terus akhirnya juga nggak ada maknanya untuk puisi itu sendiri gitu. Jadi menurut aku sih tulis aja dulu apa yang Mbak Rafa mau. Misalnya Mbak Rafa udah menemukan keywordsnya, udah tahu topik dan tema puisi yang mau ditulis itu seperti apa. Ketika udah ditulis semuanya mengalir begitu aja, baru nanti diperiksa lagi. Disitulah kita momen untuk nambahin kosakata, untuk nambahin kiasan dan metafor yang Mbak Rafa mau gitu. Karena kalau dari awal udah dibentuk, udah dibuat, itu nggak akan tuntas. Jadi kita terlalu overthinking untuk mikirin tulisan itu harus bagus. Dan harus bagus itu kan kata siapa? Ya kan, lagi-lagi kita kan nggak bisa maksa semua manusia untuk suka sama kita gitu. Ya alhamdulillah kalau orang-orang suka tulisan kita. Tapi kalau ada yang nggak suka, dari mana kita bisa klaim tulisan kita itu bagus di hadapan mereka gitu. Jadi itu dia maksudnya sebab kenapa kita harus menulis dengan jujur gitu. Nah itu satu. Terus dan kalau misalnya emang lagi nggak ada inspirasi, nggak apa-apa banget istirahat. Jadi nggak usah ngoyo untuk tulis, karena akhirnya kita stres sendiri jadinya gitu. Dan akhirnya jadi ngeblame, nyalahin diri sendiri, gue emang gak bisa. Akhirnya timbul si paling menderita tadi. Nah itu nauzubillah min dzalik kan. Nah itu yang kedua tadi gimana caranya pede untuk diposting atau dipublikasiin. Nah lagi-lagi kita udah siap gak dengan tanggapan orang-orang ini gitu. Maksudnya ya kita harus menyadari bahwa hakikatnya mustahil orang itu akan suka sama kita semuanya gitu. Ya maksudnya ya Rasulullah aja, manusia terbaik aja banyak yang gak suka ya, apalagi kita. Ya maksudnya aku gitu. Ya maksudnya kita siapa gitu kan, maksudnya aku siapa gitu. Jadi emang poinnya adalah, yang paling penting adalah pokoknya mau kita memposting apapun, gak usah mau posting karya deh. Mau posting lagi jalan-jalan kemana, atau posting kayak gini nih, misalnya kita mau posting gitu misalnya. Itu kan kita harus siap, orang akan komen bagus atau komen jelek gitu. Nah itu sih, jadi balik lagi ke diri Mbak Rafa. Ya bismillah ya, harus banyak-banyak minta pertolongan Allah sih. Maksudnya kita gak bisa ngandelin diri sendiri. Ya kalau misalnya udah mantep nih, oke bismillah, oke mau posting. Ya ketika nanti ada komen jelek, komen negatif atau apa, ya udah bismillah aja, udah nggak usah dibaca. Nah itu juga salah satu tips ya, nggak usah dibaca. Dan kalaupun udah keburu baca, ya udah udahlah, nah gitu. Walaupun tapi sesek ya, udah pasti sesek, nggak mungkin enggak. Aku nggak bilang bodo amat, enggak. Aku sih pasti akan gitu, tapi kayak ya udahlah, nah baru gitu. Tapi ya itu lagi, balik lagi ketika kita udah siap mempublikasikan itu,
ya udah Allah walam bisawab, semoga Allah tolong, minta Allah lapangin dada kita supaya kita nggak gubris hal-hal negatif itu gitu. Ya itu sih, tapi lagi itu susah ya, cuman Allah yang bisa nolong. Semoga kebantu ya Mbak. Bismillah. Amin. Oke, terima kasih untuk Mbak Rafa dan Kak Aca untuk jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya ke Kak Aca?